Dengarkan kebenaran firman. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang kami rindu tinggal dalam roh dan jiwa kami, membimbing dan mengarahkan kami sampai pada kekekalan, berjumpa dengan Engkau di sorga yang Engkau sudah sediakan. Terima kasih buat keselamatan jiwa yang sudah Engkau berikan bagi kami lewat kelahiran, kehidupan dan penebusan atas kami semua. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Roh Kudus, mari berbicara kepada kami. Kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya dan Pak Juli akan nyanyikan satu pujian. Biasanya kita di akhir khotbah, tapi hari ini saya ingin nyanyi di awal khotbah karena khotbah saya berhubungan dengan sama dalam pujian yang kita akan nyanyikan gitu ya. Jadi saya undang Pak Juli untuk kita bisa nyanyi pujian Batas Waktu. Saya minta ini. Masuk. Duduk. Iya. Ini ya, daping aja ya. Bila ku renungkan arti hidup di dunia, aku melihat semua hanya sementara. Tak ada yang kekal, tak ada yang tetap. Hanya bayang yang berlalu perlahan. Apa yang diberikan dunia, tak ada yang bisa ku bawa. Aku hidup namun terbatas oleh waktu, seperti bayang senja yang hilang. Di mana bisa ku tepaskan batas waktu? Siapa yang mampu menebus keabadian? Hanya Yesus yang mampu. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan batas waktu hidupku. Berikan aku waktu kekal Tuhan. Aku mau hidup selamanya. Hidup ini sementara. Aku tak ingin mati oleh waktu. Berikan aku kehidupan abadi bersama Dalam keabadian. Hanya Yesus yang mampu. Hanya Yesus yang sanggup
waktu hidup ini, Engkaulah kekal, Engkaulah hidup. Selamanya aku dalam kasih-Mu. Hidup ini sementara. Peristiwa yang kita lihat yang terjadi, dalam sekejap orang menjadi miskin, kehilangan nyawa. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil, tapi persiapkan diri sewaktu-waktu. Kalau kita dipanggil Tuhan, kita pastikan bahwa kita mendapat kekalahan dalam surga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya bicara tentang mencari Yesus untuk kehidupan kekal. Ya, jangan sampai kita salah mencari Yesus untuk mujizat, mencari Yesus untuk keajaiban, mencari Yesus untuk nubuatan, mencari Yesus untuk sesuatu yang sifatnya lahiriah. Karena gereja sekarang lebih ramai mencari Yesus untuk mujizat. Makanya kita kerap kali dengar KKR. KKR artinya kebaktian, kebangunan. Roha berarti dia bangun dari tidur, dia bangun dari kematian rohani. Tapi sekarang KKR kebaktian, kesembuhan ilahi. Tapi larinya ke sebenarnya benar kesembuhan ilahi. Yang sembuh itu roh, yang dibangun itu roh. Ya, tapi kerap kita dengar itu larinya ke daging. Dan untuk hal-hal yang ditawarkan daging, banyak orang suka. Makanya saudara lihat gereja, kalau ada tawaran-tawaran daging, pasti rame. Jangan saudara berpikir itu ada Tuhan di sana. Masih tanda tanya. Karena Tuhan sudah bernubuat, banyak yang dipanggil, sedikit. Tuhan tidak tertarik dengan banyak orang. Datang kepada Dia hanya mau cari yang sifatnya nyentuh di daging. Orang minta sembuh dari sakit, larinya hanya di tubuh. Orang minta berkat sama Tuhan secara lahiriah, larinya hanya untuk memuaskan tubuh. Tuhan dijadikan berhala untuk mendapatkan itu. Seharusnya kita tahu untuk mencari itu. Kita belajar sama orang dunia, tidak butuh Tuhan. Banyak orang dunia kaya-kaya, ya, mereka sukses berhasil dalam sasi materi, tidak butuh Tuhan. Mereka pekerja keras untuk mencari sesuatu yang lahiriah. Tuhan sudah kasih tenaga untuk kita, kasih hikmat untuk kita. Kita kerja dengan pikiran, dengan kepintaran yang Tuhan sudah berikan, supaya kita mendapatkan sesuatu yang namanya berkat keuangan. Kita mencari kesehatan, ada dokter. Tapi kadang-kadang saudara kasih dalam Tuhan, semua seperti Kristen ini lemah. Sakit pilek, cari Tuhan Yesus, sembuhkan pilek. Gak ada uang, cari Yesus. Padahal Tuhan sudah sediakan segalanya. Kalau itu orang dunia, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mendapatkan itu. Tapi bedanya di dalam kekristenan dan mereka yang ada di luar sana adalah kehidupan kekekalan. Kalau Yesus datang hanya untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan lahiriah, waktu itu 2000 tahun yang lalu, semua orang Kristen diberkati enggak? Gereja mula-mula semua diberkati. Kalau untuk itu, rasul-rasul semua diberkati. Tapi bagaimana kita belajar sejarah kekristenan di zaman rasul-rasul? Apa? Kehidupannya mereka di apa? Dianiaya,
saudara, dibakar, dipenggal kepala, kemudian diadu sama banteng. Rasul-rasul tidak ada yang mati, yang hidupnya hanya Yohanes saja dibuang di Pulau Patmos, yang lain dipenggal kepala, dibunuh. Bahkan saudara, lihat wanita Samaria, itu bukan wanita yang di pinggir sumur itu, yang ambil sumur itu adalah satu tokoh. Karena seorang wanita yang melayani. Saudara, dia mempunyai pengaruh. Makanya waktu dia ketemu Tuhan, dia bicara kepada orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria ikut Tuhan. Wanita ini bernama Fotina. Saudara tahu, kalau saudara melihat sejarahnya, wanita yang bernama Fotina ini, kemudian dalam zaman Rasul-Rasul, dia bergabung melayani Kristus. Kemudian saudara dikasih dalam Tuhan, dia ditangkap di Romawi. Anak dan saudaranya dipenggal kepala di depan dia. Dan Fotina sendiri dilempar di sumur yang tidak ada air, dan dia mati di sana. Tapi secara menceritakan waktu dicari mayatnya tidak ada. Ini wanita Samaria ketemu di sumur dengan Yesus. Samaria, dia mati di sumur juga di Roma. Saudara, ini kekristenan. Harus ada salib. Kalau cari Tuhan untuk lahiriah, tidak usah Pak, saya kerja saja, wis pasti dapat. Orang-orang di luar sana dapat. Tapi Kristen sekarang menjadi Kristen yang lemah. Kadang-kadang saudara kasih dalam Kristus Yesus, mendengar khotbah-khotbah seperti ini, sepertinya enak, di telinga enak, di daging enak, tapi jiwanya menderita. Kenapa? Saudara tahu, waktu si orang kaya ini bicara sama jiwanya, ya toh? Orang kaya ini pada waktu dia bicara sama jiwa, kalau Anda baca di sana dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 19 sampai 20. Ya, Lukas pasal 12 19 sampai 20 kita tidak perlu baca. Kan ada orang kaya, dia timbun semua harta benda. Semua gudang penuh, rumah penuh, semua penuh. Lalu dia ngomong kepada jiwa, apa? Tenanglah jiwa. Karena ada makanan yang berlimpah-limpah yang sudah disediakan. Apakah jiwa respon? Saudara, jiwa tidak respon. Yang respon ini daging. Karena jiwa ini butuh kehidupan. Dia harus kembali kepada Tuhan. Jiwa kita ini semua itu pemberian Tuhan. Pastikan jiwamu ini kembali kepada Tuhan. Jangan nyangkut gara-gara daging mempengaruhi sehingga jiwa kita tidak berdaya. Makanya ada jiwa yang menangis selama masih hidup. Jadi waktu jiwa kita ini masih hidup, jangan Anda berpikir bahwa waduh, rutinitas Anda ibadah, semangat Anda ibadah membuat jiwamu itu senang. Semakin Anda mencari Tuhan hanya untuk perkara-perkara lahiriah, jiwamu itu menangis. Jiwa menangis selama kita hidup. Kenapa? Dia tahu dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Makanya orang meninggal dikatakan jiwanya beristirahat. Tinggal dibangunkan saja. Tetapi jiwanya ini tidak beristirahat, dia menangis. Jangan-jangan ini jiwa kita menangis, saudara. Makanya saudara dikasih dalam Kristus, saya berdiri di atas mimbar. Saya takut berkhotbah. Kalau saya khotbah tidak membawa Anda kepada keselamatan. Kenapa? Alkitab berkata, penyesat itu harus ada. Tapi celaka mereka yang lebih baik diikat dan dilemparkan di dalam lautan api. Penyesat memang ada. Dia harus berdiri di atas mimbar. Dia harus berbicara tentang firman. Karena iblis tidak punya firman. Iblis pakai firman. Dia masuk harus dalam firman. Kalau dia khotbah di luar nggak perlu. Karena di luar sana sudah banyak binasa. Tapi dia pingin tunjukkan kepada Tuhan, saya bisa membinasakan umatmu di dalam gereja.
Itu menjadi suatu kesombongan setan. Kalau dia bisa membinasakan jiwamu di tengah-tengah saudara pada waktu beribadah. Di bawah motivasi kita, cari Yesus diberkati, cari Yesus dapat mujizat, cari Yesus ini, cari Yesus. Kita lupa kekekalan. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, khotbah sekarang hanya ujung-ujungnya berputar pada berkat, berputar pada perpuluhan, berputar pada pemberian, berputar-putar di situ saja. Tidak pernah mengingatkan kita. Ingat, jiwa kita ini menangis pada waktu kita ini masih hidup. Nangis, saudara. Karena dia tahu sebentar lagi kalau saya balik, saya tidak akan bisa memperoleh peristirahatan yang tenang. Saya mati dalam kegelapan. Saya mati dalam kekekalan. Cuma tidur. Orang mati itu cuma tidur. Makanya Tuhan ilustrasi dalam Yohanes pasal 11. Waktu Maria dan Marta beritahu saudaranya telah mati, Yesus bilang gini, enggak, dia enggak mati, dia tidur. Dia tidur. Dan aku akan datang membangunkan dia. Kita juga pada waktu kita ini kembali, kita tidur, tapi tidurnya ini tidur dalam ketenangan atau tidur dalam amarah, kesedihan dan ketakutan. Ini pertanyaannya. Karena jiwa ini kekal. Spirit atau roh ini, kehendak ini kita dibawa kemana ini? Jiwa ini dibawa kemana ini? Jadi ada penggabungan roh dan jiwa. Roh ini punya kehendak, jiwa tinggal ngikut. Kalau roh ini dipengaruhi oleh daging, maka saudara kasih dalam Tuhan, jiwa ini akan dibawa kepada hal-hal yang daging. Jangan sampai kita dibawa ke sana. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pastikan bahwa kita sudah memperoleh keselamatan selagi kita hidup. Dan jangan kita lepaskan keselamatan yang sudah kita dapatkan itu. Amin. Umur kita singkat loh Bu. Bu Pendeta. Alkitab bilang 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi, ya toh, singkat umur. Kalau kita umur hanya 70 sampai 80, itu cuma 2 jam umur kita di hadapan Tuhan. 2 jam. Ibu sudah umur berapa Bu Pendeta? Nah, 60. Saya 58. Umur kita tinggal 15 sampai 10 menit sampai 15 loh Bu. Di hadapan Tuhan. Apalagi Ibu masih ada bonus itu. Makanya cari Tuhan, jangan cari Tuhan untuk kekekalan keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, oleh agama apapun. Hanya ada dalam Kristus Yesus yang memberikan kita kekekalan. Jangan sampai kita pergi. Saudara, ini yang menjadi ketakutan untuk kita. Saya kalau disuruh khotbah di mimbar ini, jujur saudara kasih dalam Kristus, takut. Kalau dulu waduh dengan bangga, apalagi euforia, Jumatnya banyak, kasih tepuk tangan, kita mulai menyampaikan nubuatan, menyampaikan waduh kalimat-kalimat yang menjanjikan berkat. Saudara kasih dalam Tuhan, senang, jemaatnya pasti senang, jemaat pas kita tepuk tangan. Selesai dikasih doa, doanya tumpang tangan, jatuh geplak, saudara. Tapi jiwanya, atraksi tubuh ada, tapi jiwanya menjerit. Bukan itu yang dia cari. Yang dia cari adalah kekekalan, keselamatan. Khotbah-khotbah seperti ini, khotbah-khotbah tidak populer. Maaf, pasti nggak populer, nggak disukai. Tapi sebagai hamba Tuhan saya akan sampaikan, biar saya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ya, kita baca kitab Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Pasal 5 Amos ayat yang ke-6. Saya minta Pak Juli bisa baca. Pasal 5 ayat yang ke-6. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi mereka. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan. Nggak dibilang carilah Tuhan supaya kamu diberkati, keuanganmu berlimpah-limpah, kesembuhan, atau yang lain-lain.
Carilah Tuhan supaya kamu akan hidup di sini, bukan hidup yang sementara. Kalau kita hidup sementara itu bukan hidup. Tetapi kita mau cari hidup yang selamanya. Ini yang kita kejar. Tuhan tegur keturunan Yusuf, ya. Kalau Anda melihat keturunan Yusuf ini simbol dari ibadah turun temurun. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Liturginya diikuti, ya. Tata caranya diikuti, tapi tanpa pengenalan Tuhan dengan benar. Semua diikuti. Nah, ini gambaran daripada si keturunan Yusuf. Dan Yusuf ini gambaran daripada keberhasilan di dalam ekonomi dan politik. Gambarannya ini membuat keturunannya mencari Tuhan tanpa perjumpaan, tanpa pengenalan. Ya. Kemudian Betel di sini berbicara tentang rumah Tuhan. Tapi di sana bukan lagi tempat untuk beribadah. Tempat di mana mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Amos pasal yang keempat, coba kita mundur. Amos pasal yang keempat. Ayat yang keempat. Amos 4 ayat 4, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Loh, dikatakan datanglah ke Betel dan lakukan perbuatan jahat. Padahal Betel ini berbicara rumah Tuhan, di mana Tuhan bicara, tapi Tuhan sudah muak, Tuhan dah hadir di sana. Silakan datang. Istilahnya ini dulu gereja rumah Tuhan. Tapi karena gereja ini tujuannya cari Tuhan hanya hal-hal lahiriah, ada kejahatan dalamnya, silakan datang. Lakukan kejahatan. Lakukan. Ini yang terjadi, ya. Terus baca Pak Juli. Lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari ketiga. Ya, ayat yang kelima. Bakarlah korban syukur dan roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan sukarela. Siapkanlah itu, bakukanlah. Bukankah yang demikian kamu sukai hai orang Israel? Demikianlah firman Allah. Upacara yang dilakukan, mereka bakar korban syukur, ya, dari roti yang tidak beragi, maklumkan persembahan sukarela. Siarkan itu, saudara. Korban-korban seperti ini yang sering dikumandangkan, ya. Persembahan ini, saudara, kita nggak perlu, kalau kita memahami bahwa kasih karunia telah menyelamatkan kita, nggak perlu lagi kita gembar-gemborkan lagi. Pasti orang Kristen tahu memberi itu adalah bagian dari kasih, bukan karena dipaksa. Persembahan dikumandangkan, saudara kasih dalam Tuhan. Siarkan itu, sebab bukanlah yang demikian kamu sukai. Jadi yang disukai ini, yang digembar-gemborkan ini. Maaf saudara kasih dalam Tuhan, saya sering mengatakan bahwa gereja kadang-kadang mengatas nama Tuhan untuk meminta persembahan. Persembahan ini, persembahan itu, persembahan. Dan itu menjadi pernyataan yang selalu menjadi penekanan di dalam gereja. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita sepakatkan 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan kita ini adalah bait Allah. Siapa bait Allah? Kita ini bait Allah. Dan Roh Kudus ada di mana? Di kita. Roh Kudus masa minta duit? Masa Roh Kudus minta permintaan ini, permintaan itu, dan sebagainya. Saya rasa kita tidak perlu lagi menekankan itu, tapi orang Kristen akan tahu
Kalau ini butuh operasional, ya saudara kasih dalam Kristus Yesus, ada pembiayaan, kita pastilah kekristenan pasti paham lah. Kita berkumpul di sini. Di sini bukan rumah Tuhan ini diri kita, tapi ini pertemuan untuk kita mencari kebenaran, mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang sebenarnya itu di dalam. Kalau Tuhan ini di dalam, saudara perhatikan, banyak orang Kristen jatuh bangun gara-gara Tuhannya di luar. Lalu mengatakan begini, saya kan masih manusia. Karena Tuhan tidak pernah hidup di dalam. Tapi kalau Tuhan di dalam, Tuhan ini akan mengarahkan kita. Kalau dia semakin besar. Makanya saudara kasih dalam Kristus Yesus, Paulus berkata, Filipi pasal 2 ayat 20. Saya minta dibaca. Inilah yang menjadi tujuan kita. Bagaimana membuat Kristus ini ada dalam diri kita. Dan dia hidup dalam diri kita. Dan bukan kita lagi. Menggenapi Korintus pasal yang ketiga 16. Karena kita ini bait Allah. Saya minta dibaca. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam 20. 2 20. Ayat 20. Iya. Filipi 2 ayat 20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Oh sorry. Galatia 2 ayat 20. Sorry. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Ya. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup. Namun aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, tapi siapa? Kristus. Ini pernyataan Paulus. Dia hidup tapi bukan dialah. Dia lagi yang hidup. Tapi siapa? Kristus. Kekristenan sekarang masih hidupnya masih dirinya sendiri. Aku masih daging. Karena itu aku tidak bisa. Aku masih jatuh bangun karena aku masih manusia. Pendeta juga manusia. Seringkali kita mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Pendeta juga masih manusia. Dan ini terus terjadi di dalam kekristenan jatuh bangun. Paulus bilang aku hidup tapi bukan aku lagi. Kristus yang menjadi senternya. Ya. Yang tadinya senternya tentang agama, dia menjadi seorang tokoh yang punya pengaruh dalam usia muda, saudara. Paulus dalam usia muda ngikuti semua Taurat. Dia membunuh bukan karena dia jahat. Dia membunuh karena Taurat mengajarkan kalau ada orang yang menyembah Allah lain selain yang diajarkan Taurat harus dibunuh. Maka dia minta surat kepada imam-imam untuk pergi ke Damsyik untuk membunuh. Karena dia tidak mau sampai ada orang melanggar kebenaran Taurat. Pada waktu itu orang-orang Israel, murid-murid Yesus dan banyak orang Israel sudah mulai beralih pada kebenaran Injil. Mereka mulai melepaskan Taurat. Saudara, mereka menyembah Yesus. Makanya ada ayat yang mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Karena bagi orang ahli Taurat, Farisi, kamu menyembah Yesus itu dosa yang mendatangkan maut. Menurut ajaran Taurat. Tapi Yesus ngomong, kamu menyembah aku tidak mendatangkan maut. Ini dosa tidak mendatangkan maut. Bagi mereka ini dosa. Tapi bagi Yesus ini bukan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dan pada waktu itu, saudara, Rasul Paulus membunuh. Rasul Paulus punya pengaruh. Dia dekat dengan Herodes. Dia dekat dengan Imam Kayafas. Dia orang pintar. Dia hebat, saudara kasih dalam Tuhan. Dan apa yang dia lakukan, dipikirnya itu kebenaran, padahal bukan kebenaran. Dan pada waktu dia tahu kebenaran, semuanya dianggap sampah. Ya, coba kita baca Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap puji karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Paulus ini kaya, terhormat,
tenar. Luar biasa kehidupannya dia. Dia diagungkan, dihormati, dikagumi. Anak muda yang punya kekuatan, punya kekayaan, skalanya dia ada. Tapi yang dianggap apa? Sampah. Kekristenan dan pendeta sekarang berbeda. Mau mencari namanya itu yang dibuang oleh Paulus. Mencari Tuhan untuk mendapatkan itu. Bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengerikan. Kalau kita cari Tuhan, kalau Anda kerja silakan. Anda berhak mendapat berkat dari situ. Tapi kalau Anda cari Tuhan dengan motivasi itu, Anda sementara membeleh jemaat. Jemaat bukan dibawa ke sorga, tapi jemaat dibawa ke neraka. Jemaat ini saudara kasih dalam Tuhan lagi dipotong bulu dombanya. Lagi dibawa kepada sembelihan dengan pengajaran-pengajaran yang kita lakukan. Hanya untuk mendapatkan berkat secara jasmani. Mengerikan saudara. Saya sekarang ngobrol sama teman saya tidak berani. Maaf kalau undang saya bisa bertentangan dengan ajaran yang Anda sampaikan. Daripada Anda undang dan Anda marah sama saya, lebih baik nggak usah undang saya. Karena pasti saya akan menyampaikan berlawanan. Saya tidak janjikan berkat. Berkat kerja. Cari dengan tenaga. Cari dengan ilmu yang Anda sudah dapat. Bila perlu hamba Tuhan juga. Rasul Paulus menunjukkan itu. Tak kala dia buang semua. Dia butuh duit. Dia bangun apa? Tenda-tenda. Bahkan dia ngomong, saudara kasih dalam Tuhan. Tidak ada jemaat yang dirugikan. Dia bekerja keras dengan orang-orang mengikuti dia. Dia menyumbang untuk mereka sama-sama melayani. Ada orang Makedonia yang memberi berkat ke Yerusalem karena Yerusalem pada waktu itu ditindas. Banyak yang dibunuh, banyak yang disiksa dan sebagainya. Mereka kekurangan, mereka tidak bisa menjual dan membeli. Mereka dilarang. Paulus memang dapat. Itu karena gerakan hati dari Makedonia. Dia bawa persembahan. Bukan dia minta, tapi mereka yang tergerak. Mereka mendesak Paulus supaya kita bantu jemaat yang ada di Yerusalem dalam kesusahan, dalam kesulitan karena penderitaan, penganiayaan. Paulus sudah minta, mereka mendesak, tapi Paulus membawa saksi dari rasul yang lain untuk mendampingi bahwa dia tidak mengambil itu. Dia bawa ke sana. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Dia fokus hanya untuk kehidupan. Makanya dia lawan kalau ada gereja, ada pendeta, ada rasul-rasul yang mengajar berlawanan. Saudara, dia katakan, sekalipun malaikat, sekalipun malaikat, kalau dia memberitakan berita yang berbeda, akan dilawan sama Paulus. Itu komitmen daripada Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, saya berharap kita di tempat ini cari Kristus untuk kehidupan, bukan cari Kristus untuk hal-hal yang lain. Cari sementara lah. Sementara. Anda melihat peristiwa yang di Sumatera, Aceh dan seterusnya. Dalam sekejap ribuan orang meninggal, ratusan tidak ditemukan. Dalam sekejap semuanya harta benda banyak. Mereka yang kaya menjadi miskin seketika. Karena kalau hanya untuk kita dicari, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, cukup cari keselamatan. Ini yang dijadikan Tuhan. Ya, jangan sampai kita buat ibadah sama seperti keturunan Yusuf. Ya, mereka mencari Tuhan hanya dengan peraturan, ngikuti semua apa yang diatur oleh Taurat. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Kalau mereka tidak mengenal Tuhan, mati, saudara dalam Kristus. Tapi mengenal Tuhan, ini kita mengenal, membawa kita kepada kehidupan. Ya, jangan sampai kita binasa. Kita baca Hosea pasal yang keempat ayat 6. Saya minta tolong Mbak Juli. Hosea pasal 4 ayat 6. Ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal
Allah. Karena engkaulah yang menawan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah, Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. nah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau mengenal Tuhan di luar, ya pasti doanya minta Tuhan, berikan aku kekuatan. Kristen itu strong, Kristen itu kuat. Kenapa? Ada roh Tuhan. Tapi kalau minta kekuatan, minta berkat duit, minta mujizat, Kristen ini menjadi lemah. Doanya sama semua. Dari gereja satu ke gereja yang lain. Pujiannya juga sama semua. Tidak ada pujian untuk merindukan sorga. Tidak ada pujian untuk pertobatan. Tidak ada pujian untuk menyelidiki dirinya. Tidak ada pujian untuk menunjukkan kekuatan. Meneguhkan firman-firman. Seakan-akan Tuhan itu jauh di atas. Padahal Tuhan di dalam kita. Alkitab katakan, roh Tuhan lebih besar daripada yang ada dalam diri kita. Tapi umat binasa karena tidak mengenal kebenaran. Menolak akan pengenalan. Menolak akan pengajaran. Banyak Kristen yang menolak loh. Tak kala kebenaran disampaikan, yang tidak menjanjikan daging, ditolak. Ya ditolak. Kita banyak pengalaman seperti itu. Opo khotbah opo kira. Pengajaran apa ini? Kenapa? Karena tidak menyentuh daging. Bahkan ada yang menganggap sesat. Silakan. Yesus juga diberikan sebelum. Waktu menawarkan tentang kehidupan. Aku ini jalan. Aku ini kebenaran. Aku ini Dia datang untuk membuka jalan. Tadinya jalan itu ke sorga tertutup. Karena tidak ada kebenaran. Tidak ada lagi kehidupan. Dia datang. Aku ini jalan, aku ini kebenaran, aku ini kehidupan. Kalau cari Yesus, cari jalan itu. Cari Yesus, cari kebenaran. Cari Yesus, cari kehidupan. Umat binasa karena tidak ada kebenaran. Dan kebenaran itu dijumpai dari perjumpaan kita di hati inilah. Kita dengan Tuhan. Enak kalau Tuhan di dalam. Ya, saya, istri dan keluarga mengalami itu kalau Tuhan di dalam. Ya, kadang tak perlu lagi doa ini, doa itu, doa ini. Wong Tuhan di dalam kok. Tuhan, hari ini Engkau tahu. Aku pingin memuliakan Tuhan sesuai dengan apa dan kehendak-Mu dalam dia. Wong di dalam, roh Tuhan. Makanya Alkitab katakan akan datang waktunya orang akan menyembah. Menyembah itu artinya tunduk, bukan omong, bukan berteriak. Ya, menyembah itu tunduk, ya, dipimpin. Menyembah. Orang kalau datang kepada raja, jangan ngomong. Bisa diusir keluar. Bisa ditendang keluar. Kalau dia datang sama Tuhan, dia harus nyembah. Tunggu apa kata raja. Kalau raja tidak ngomong, jangan dia ngomong. Dia harus tunduk. Tunduk. Menyembah di dalam roh. Rohnya di mana? Di dalam. Kemudian menyembah di dalam kebenarannya di dalam. Klub. Roh yang di dalam, roh yang benar, yang memimpin kita terlihat keluar. Waktu terlihat keluar, Kristen menjadi Kristen yang kuat. Kristen bukan Kristen sedih. Kristen yang sedikit-sedikit cengeng, nangis. Wah, ada roh Tuhan. Kalau dia suka nangis, suka bingung, suka kecewa, itu bukan roh Tuhan, roh setan. Dan banyak kita ngerasa bahwa itu roh Tuhan, padahal roh setan. Karena dia juga roh. Maka Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kekristenan itu lihat gereja mula-mula itu loh. Kadang-kadang kita bicara tentang gereja mula-mula, kita bicara tentang rasul, tapi kehidupan kita tidak seperti rasul-rasul dan gereja mula-mula. Jauh Saudara kasih dalam Tuhan. Ada masalah langsung ngambek, gak diberkati langsung kecewa. Kristen bukan seperti itu. Ya, Kristen Saudara kasih dalam Kristus Yesus. Kristen yang kuat, mencari Tuhan untuk keselamatan. Hidup ini hanya permainan, saudara. Kita hidup di dunia ini hanya bermain dikasih kesempatan. Ada senang, ada susah.
Nikmati. Wong ini namanya permainan. Ada kalah, ada menang dalam permainan. Nikmati saja. Ada sakit, ada sehat, ada kekurangan, ada kelebihan, ada menangis, ada tertawa. Nikmati. Wong ini kita masih hidup sementara kok. Makanya Mas Daud katakan umur kita itu seperti uap, seperti bunga rumput. Sebentar. Tapi kita bangga. Kita ini merasa sombong. 80 bangga. Padahal umurnya cuma 2 jam. Ya, saya sama ibu tinggal 15 menit. Habis itu mulai. 15 menit udah siap-siap. Waktu dipanggil, waduh, jiwanya masih fokusnya ke halal lahiriah, mati kita. Jiwa kita udah menangis katanya. Tapi kalau saudara, jiwa kita sudah cari kekekalan, jiwanya tenang. Makanya waktu si orang kaya ini ngomong gitu, Tuhan katakan, hei orang bodoh, hari ini juga kamu binasa. Hari ini juga kamu binasa. Dia pikir semua ini keberhasilan dalam pelayanan, keberhasilan dalam materi dalam pelayanan, keberhasilan dalam berkat-berkat, itu menjamin jiwanya. Ternyata si orang kaya ini, Tuhan katakan, bodoh kamu. Bodoh loh. Kalau jiwa kita hanya mencari itu, kita ingin menjadi orang Kristen yang bodoh. Selama kita masih diberi kesempatan jadi Kristen pintar. Amin. Ya coba colek kanan kiri, bilang, Pak, Bu, jadi Kristen yang pintar. Ayo. Jadi Kristen yang pintar, cari keselamatan. Ojo yang boten-boten itu, ya. Yang boten-boten orang dunia aja dapat. Mereka bisa dapat semua Tuhan sediakan. Mau cari yang gitu-gitu, cari kekalahan. Kalau enggak kita dianggap bodoh. Bodoh. Tuhan tawarkan keselamatan, tapi jiwa ditawarkan yang itu. Kita bodoh, saudara. Nah, ini yang Paulus terus menekankan, cari ini. Jangan sampai kamu terpengaruh. Kalau kamu terpengaruh, gawat. Ya, kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10. Ini ayat populer, tapi kadang-kala orang seringkali menggambarkan ayat ini menjadi ayat mencari lahiriah. Ya, ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Dia datang ini loh. Yesus datang ini untuk apa? Ya. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup. Apa? Supaya mereka punya Dalam kelimpahan. dan hidup dalam kelimpahan apa? Kekayaan surgawi. Kalau kekayaan dunia, berarti Tuhan ini beda kasih. Karena Bapak Ibu udah dapat kekayaan dunia. Kok orang lain di sana kok kaya, kok saya kok tidak seperti mereka. Mereka sana berkelimpahan, saya tidak berkelimpahan. Kalau itu ukurannya, Yesus datang memberi hidup dan memberi kelimpahan, kita nggak masuk. Tapi kelimpahan di sini adalah hikmat, kebenaran, keselamatan, kekudusan. Saya mau bahas ini, waktunya sangat singkat. Tapi saya mau singgung ini, bahwa kelimpahan di sini yang mau dicuri iblis. Kalau iblis curi, kan saudara kasih dalam Tuhan, buat apa dia gotong ini? Iblis datang mencuri. Tidak mungkin dia curi, saudara kasih dalam Tuhan, sound system yang sudah, ya boleh dikatakan dah sebagus dengan gereja sana. Iblis datang curi apa? Curi keselamatan. Curi jiwa dan roh. Dia bunuh ini. Dan dia binasakan ini. Kelimpahan yang kita sudah dapat adalah keselamatan, kekekalan, kebenaran. Ini yang mau diambil sama setan. Makanya Yesus bilang, aku datang untuk memberi hidup. Ini ayat juga luar biasa. Allah datang melawat umatnya dan membawa kita kelepasan. Kelepasan dari mana? Ini kematian ini loh, kekal. Kelepasan dari mana? Dari kebinasaan kekal ini loh. Dia datang untuk itu. Yesus datang itu karena nubuatan.
Ya, saudara boleh baca dalam ayat-ayat ini semua, saudara dikasih dalam Tuhan. Tujuannya untuk menyelamatkan umat Tuhan. Ini bukan terpapang di sini, tapi dialami oleh kita. Dalam Natal yang kita rayakan, kita pastikan bahwa Yesus lahir. Bukan lagi di Palungan, bukan lagi di Bethlehem, tapi lahir dalam dirimu. Kemudian dia menjadi besar dalam dirimu. Sampai kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam. Dia telah lahir dan tidak membesar, dan dia menguasai kehidupan Anda dan saya. Amin. Ini yang harus kita taruh. Jadi kalau Anda mulai menyembah, cari Tuhan di dalam. Saya kalau menyembah, cari Tuhan di dalam. Pada waktu kita ngomong kata-katanya berbeda, kita malu sendiri. Ini pujian kok rasanya kok tidak nyaman dengan roh saya ini. Tidak nyaman dengan spirit yang di dalam. Spirit di dalam cari keselamatan, tapi mulut saya cari. Kalau semua mujizat Tuhan bikin dan orang bertobat, 5.000 orang yang dibuat mujizat, apa yang terjadi? Mereka makan sampai kenyang dari 5 roti, 2 ikan, dimakan oleh 5.000, belum anak-anak. Ya. Setelah itu mereka datang lagi kembali lebih banyak lagi. Ya toh? Yesus bilang, akulah roti hidup. Kalau kamu makan roti hidup ini, kamu tidak akan mati, tapi kamu hidup yang kekal. Mereka kecewa. Kalau mujizat itu membuat orang bertobat, banyak orang yang sudah mengalami mujizat pasti bertobat. Tapi ternyata mujizat bukan membuat orang bertobat. Alkitab katakan mereka kecewa. Mereka kecewa kan? Mundur. Dan tinggal 12 murid. Yesus bilang sama murid-murid, kamu udah pergi juga? Murid-murid menjawab, kemana kita akan pergi? Engkaulah kehidupan itu. Bagi Yesus silakan. Yesus datang bukan butuh dipuji. Yesus datang bukan butuh di banyak orang. Tapi Yesus datang, kalau 1 jiwa saja selamat, seisi sorga bersuka. 1 saja. Dari Anda di sini, kalau hanya cari Tuhan keselamatan, 1 saja. Seisi sorga menanti Anda. Pesta disediakan untuk Anda. Sorga bersuka cita karena Anda datang kepada Yesus untuk mencari keselamatan yang dirikan. Tapi pada waktu Anda tidak mencari keselamatan, sorga sedih. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, saya seringkali katakan kepada pendeta, 1 jiwa bertobat, seisi sorga bersita, sukacita. Tapi 1 jiwa binasa, pendeta yang dicari, pendeta yang dituntut. Ajaranmu dibawa kemana ini? Sehingga mereka sampai tersesat. Karena mereka datang kepadaku bukan untuk mencari kekekalan keselamatan, tapi cari sesuatu yang baik. Jangan sampai Bu Yohana menawarkan yang lahiriah, menawarkan keselamatan. Kalau soal lahiriah, sudah ada tangan, ada kaki, ada mata, ada semua Tuhan sediakan. Komplit, kita bisa berusaha. Jangan sampai pendeta bersaksi, gak makan, puasa terpaksa, gara-gara tidak ada makanan. Kan ada pensaksian seperti itu. Kita malu sama polisi cepek. Tahu polisi cepek? Dia cuma ngatur-ngatur jalan, dapat makan. Dapat makan. Saya penasaran ya polisi cepek. Di perumahan saya masuk, saya lihat ada polisi cepek. Bos, setiap saya keluar kan mesti kasih 2.000 gitu kan. Pendeta bersaksi nggak makan, puasa terpaksa, anak-anak puasa terpaksa, padahal dia ada STH, berarti orang pintar kan, sarjana teologi, iya belajarnya di sekolah Alkitab, berarti pintar, tapi puasa terpaksa, nggak ada makanan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bukan kita sedih, ini bodoh. Sedangkan polisi CP bisa dapat 1 hari 100 sampai 200-an. Cuma 2.000 dia bisa dapat. Saya tanya dapat berapa? Alhamdulillah 100 sampai 200 di 1 hari. Masuk perumahan dikasih. Masuk perumahan dikasih 2.000. Loh, yang bodoh si polisi CP atau maaf pendeta? Kalau sudah buat cari makan, saudara kasih dalam Kristus Yesus, itu dikasih tangan, dikasih kaki. Jadi badut pun tidak masalah buat cari makan. Tidak usah malu.
Makanya saya bilang sama anak saya, cari uang, jangan poles wajah. Cari uang, kalau mau jadi artis poles wajah. Cari uang, tidak usah malu. Ya, kalau kamu sudah banyak uang, cari wanita itu akan datang sendiri. Tapi kalau kamu ganteng, bersih, gak ada uang, gak dilirik dong. Gak dilirik saudara kasih dalam Kristus Yesus. Saya iki maaf, matre saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kamu gak punya uang, gawat saudara. Jadi ini intermezzo aja, tapi ini kenyataan. Jadi saudara, kalau Kristen hanya cari Yesus untuk uang, bahaya. Cari Kristen hanya untuk keselamatan. Cari Tuhan untuk keselamatan, untuk kekekalan. Amin. Saya sudah berapa menit ini Pak Jun? 50. Waduh. Ya 50. Oke, saya tutup dengan satu ayat. Kita baca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 mulai ya. 10 sampai 14. Kita baca ayat ini sebagai ayat terakhir ya. 10 sampai 14. 2 Korintus 11 ayat yang ke 10 sampai 14. Ya. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerjaan-pekerjaan curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus berkata ayat yang ke-10 tadi, ya, dari 2 Korintus pasal 11. Tegas dia ngomong, ya. Dan demi kebenaran Kristus di dalam diriku, jadi bukan di luar. Kebenaran Kristus harus ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, dia mengatakan, aku tegas bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah kaya. Dia bermegah atas kebenaran itu dan tidak bisa dirintangi. Ya, semua dianggap sampah, popularitas, kehormatan dan sebagainya, tapi kebenaran karena Kristus yang ada dalam diri dia itu menjadi suatu yang spesial, ya. Mengapa tidak? Karena aku tidak mengasihi kamu. Apakah aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahui. Artinya dia mengasihi orang-orang yang dia kaya supaya mempunyai kehidupan yang sama seperti Paulus. Tapi ada pengajaran-pengajaran yang masuk, yaitu rasul-rasul palsu yang menyamar seperti malaikat. Mereka adalah iblis. Dia masuk dalam rumah Tuhan. Makanya 2 Petrus pasal 2, saudara kata di nabi-nabi palsu pasti berdiri dalam rumah Tuhan. Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 juga pada waktu anak-anak Ayub memuji Tuhan, iblis datang di sana. Iblis paling suka dengan rumah Tuhan. Kenapa? Di rumah Tuhanlah dia bisa menggoyahkan, dia bisa memutarbalikan, dia bisa membuat orang terkelabui. Jangan Anda berkata Anda jadi Kristen terus datang ke gereja kemudian selamat. Perhatikan, Tuhan ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Bu Yohana tidak tahu Tuhan ada dalam dirimu. Bu Yohana hanya lihat tampang di luar. Tetapi beliau akan melihat tak kala Anda menjadi Kristen yang kuat, Anda doanya berbeda. Minta Kristus terus hidup dalam diriku, minta keselamatan dan kekekalan. Melihat dari doa itu udah beda. Ya, dari cara-cara udah beda. Kenapa Kristus yang di dalam? Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus begitu berkomitmen, begitu kuat, kokoh untuk melawan. Ada pengajaran-pengajaran, ada rasul-rasul dilawan, tidak peduli. Dan spirit ini harus ada dalam gereja, spirit ini harus ada dalam diri hamba Tuhan. Mari, tak kala ada pengajaran-pengajaran yang bawahannya nyentuh di batin, hanya betul di daging, hanya tubuh. Saudara, ini sudah keluar dari kebenaran. Kalau itu dijanjikan Tuhan, maka orang-orang Kristen pada zaman itu, apa pengikut Kristus dan rasul kaya, tapi itu tidak terjadi. Mari Bapak Ibu, mereka fokus pada keselamatan, kekekalan, sampai mereka ketemu dengan Tuhan. Biar itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Ampuni hamba-Mu kalau ada hal-hal yang hamba sampaikan di luar dari kebenaran,
di luar dari apa yang Engkau mau. Roh Kudus, Engkau tahu Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami beritakan, hanya kehidupan, hanya keselamatan yang Engkau ingin kami sampaikan. Kalau tersampaikan hal yang berbeda di luar dari kehendak-Mu, Tuhan ampuni. Biarlah Tuhan materaikan firman-Mu dalam kehidupan umat-Mu, Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan pengertian. Roh Kudus yang akan membawa mereka satu kehidupan baru, yaitu Kristus yang ada dalam diri mereka. Dan Kristus yang menguasai diri mereka. Dan mereka terus mempertahankan Kristus, keselamatan, kekekalan, surga yang mereka sudah dapat. Terima kasih untuk perkara-perkara lahiriah. Kami tahu bahwa kami bisa mencari itu dengan kekuatan, dengan kesempurnaan yang Tuhan berikan. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada semuanya untuk kami bisa pakai untuk mencari hal-hal lahiriah. Tapi jiwa kami, roh kami, fokusnya hanyalah mencari keselamatan, kekekalan hidup bersama dengan Engkau di sorga. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.